Oke, ini dia printer Rexis N2G. Cara pasangnya cukup mudah. Tinggal kita berdirikan dulu dan pasang 4 mur baut. Seperti ini. Setelah itu kita pasang mur baut yang sudah disediakan. Usahakan miring ke sana dulu. Soalnya di sana paling aman. Oke. Begitu, kita masukkan satu mur baut dulu. Kita sesuaikan lubang murnya. Tak perlu kenceng dulu, yang penting masuk semuanya dulu. Baru kita kencangkan menggunakan kunci L. Soalnya ini kan menggunakan kunci L. Tapi sih ada 2 baut. Ini kita kencangkan biasa dulu. Kalau bisa diputar berarti masuknya pas. Oke, sudah. Baru ke sisi satunya. Oke, sudah berdiri, kita udah pasang. Kita tinggal kencangkan baut-baut yang longgar. Kencangkan seperti ini. Kita cek semua mur baut. Kita kencangkan semua. Ini juga. Oke, setelah semuanya sudah dirasa kencang, kita pasang motor Z nya. Ini ada di samping semua. Tinggal pasang. Satunya juga. Oke, sudah. Oke, ini dia bentuk dari Rexis N2 yang telah kita rakit. Jika kita perhatikan, sekilas tidak ada perbedaan daripada Rexis N2 versi sebelumnya. Namun di sini pada sumbu X dan Y tidak memakai fish rod lagi. Cuman di sini kita lihat dia sudah memakai linear guide. Jadi dia lebih smooth atau lebih silent daripada generasi sebelumnya. Dan di sini jika kita lihat dia memakai LCD yang lebih lebar. Jika kita lihat di samping, di sini ada tambahan tombol baru, tombol untuk 12 voltnya atau switchnya itu. Mari kita hidupkan printer Rexis N2G. Jika versi sebelumnya dia langsung hidup, dan ini adalah fungsi dari tombol 12 volt. Jadi kita perlu tekan tombol 12 volt. Dia hidup. Kita taruh ini tuh. Jika kita perhatikan di bagian LCD, ini seperti biasa hot time-nya, muzzle-nya itu suhu aktual, dan di atas suhu target. Di sini heat bed-nya, suhu aktual dan suhu target. Ini feed rate-nya, kecepatan keseluruhannya. Ini ABL, ini proses print yang sudah berjalan, dan ini yang kedap-kedip waktu proses print. Kita akan melakukan level corner. Caranya mudah, masuk aja ke menu mention, bed level,
kita klik level corner. Dia ke titik home-nya dan balik ke titik corner yang pertama, sedangkan tampil LCD ini seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan tinggal selipkan kertas dan atur jaraknya itu tadi. Nah, misal dia gak masuk, kita kencangkan saja cornernya sehingga dia masuk seperti ini. Kalau sudah dirasa pas, lanjut ke corner berikutnya dengan cara klik next. Dia akan geser. Lakukan hal yang sama, selipkan kertas sampai dia benar-benar bisa lewat. Lakukan leveling corner 2-3 kali putaran biar lebih pasti. Kita next saja. Oke, jika selesai tinggal kita klik done. Tahap selanjutnya yaitu bed level. Cara sama seperti tadi, tinggal kita masuk ke mention, bed level, dan masuk ke level bed. Di bawahnya level corner tadi, kita klik level bed. Untuk level bed sendiri dia akan menyimpan secara otomatis nilai toleransi dari bednya itu. Dia akan jalan ke 9 titik yang sudah terprogram. Setelah proses bed level selesai, kita perlu men-save hasil tuningan tadi, hasil bed level tadi. Caranya sama seperti tadi, masuk ke menu mention sebelum, terus kita cari menu store setting, ada di bagian paling bawah dari menu mention. Tinggal kita klik store setting sampai bunyi peng. Oke, Just Printer sudah selesai untuk tahap bed leveling. Seperti printer sebelumnya, di bagian atas dari extruder ada sensor dan gear extrudernya. Di belakangnya itu ada motor. Pemasangan filamen cukup mudah. Yang perlu kita lakukan yaitu tinggal kita masuk ke menu temperatur. Jika kita menggunakan PLA, tinggal klik preheat PLA, pilih hot end dan bed atau hot end saja. Jika kita perhatikan, fan fix dead end akan hidup ketika suhu sudah capai suhu target. Kita buka pungkit di bagian sensor, lalu kita masukkan hot end pada bagian tubnya seperti ini.
Dia keluar seperti ini. Lalu kita tekan pengungkit dari jarak extrudernya itu. Kita masukkan ya, sampai filamen keluar sedikit. Oke. Untuk proses pring kita bisa menggunakan micro SD seperti ini. Jika kita ingin menggunakan kabel, kita bisa pakai kabel seperti ini. Jadi jika kita pakai kabel, kita nggak perlu copot micro SD-nya. Setelah kita mencolokkan USB pada PC atau pada laptop, kita klik Reels Media agar terbaca. Oke. Di komputer kan tampil seperti ini. Di sini saya sudah ada file STL. Seperti biasa kita tinggal slash save. Nah, kita bisa milih save to file atau langsung ke micro SD nya. Save. Oke, dia sudah mulai saving. Kalau sudah di download, kita cek di printernya dengan cara klik text media. Oke, sudah. Nah, lanjut ke cara print seperti ini. Nah, kita refresh. Nah, di sini sudah ada filenya. Tinggal kita klik. Di sini ada pertanyaan ulang untuk cek apakah benar file yang akan di print adalah file itu. Tinggal kita geser untuk print. Nah, tinggal kita klik print. Nah, dia langsung ke feedback suhu target dan nanti baru ke bagian outletnya ke suhu targetnya. Setelah kita men-setting bed leveling, jika ternyata jarak ujung nozzle masih agak jauh, kita bisa menggunakan fitur B-step. Ini berlaku hanya untuk pertama kali ngeprint aja sebenarnya. Kita print pertama kita harus turunkan dulu iteratenya jadi 50 atau sembarang lah. Jika kita perhatikan, ini sudah pas ya. Jarak nozzle dengan bed, karena ya dari brim ini kita melihat ya dia benar-benar rata. Misal di sini jarak nozzle terlalu jauh, kita bisa menggunakan fitur baby step. Caranya kita klik di sini, kita masuk ke menu tone. Di sini ada prop Z offset. Nah, kita atur di sini. Kita atur dalam mutar ini. Jika jaraknya terlalu jauh, jarak Z itu terlalu jauh, maka kita kurangi. Jadi misalnya kita kurangi berarti min-nya nambah. Kurangi nilai Z-nya. Jadi dia akan makin mendekat. Misal kita tambah, jika kita lihat di sini dia akan makin jauh. Jadi kita cari yang sesuai. Makanya fungsi kita kurangi. Oke, jika dirasa jaraknya udah pas, kita klik. Itu cara tuning Z atau biasa disebut dengan baby step.
Untuk menyimpan data hasil tuning Z offset tadi, nanti ketika proses print sudah selesai, tinggal kita store setting. Misal filamen roll yang kita gunakan itu ternyata dirasa tidak cukup untuk mengerjakan objek yang kita print, kita bisa menggunakan fitur change filament ketika printer masih proses jalan seperti ini. Caranya gampang, tinggal kita klik masuk ke menu change filament, lanjut kita change filament. Printer resisten 2 dia akan naik ke atas, geser, oke. Dia akan bergerak otomatis untuk mengeluarkan filamen dan akan bunyi seperti ini, menandakan filamen siap diganti. Kita masukkan filamen yang baru. Oke. Udah, kita klik press button tuh. Nah, dia misal kita terlalu lama, dia masuk ke mode cooldown. Nah, ketika suhu sudah tercapai, dia akan tulisan insert filament and progress button to press to button to continue. Oke, line for load. Tunggu masukkan filament. Nah, jika dirasa filamennya belum masuk, kita bisa lanjutkan dengan cara klik purge mode. Kalau sudah dirasa masuk, kita langsung continue untuk print. Dia akan kembali ke titik koordinat terakhir kali. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.